Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah Realme C55. Dan seperti biasa HP ini saya jual ya, murah saja, 1,7 juta saja. Unit normal, fisik mulus, pemakaian belum ada 3 bulan. Dan tentu saja kelengkapan original bawaan. Dan di harga segitu kalian akan mendapatkan yang pertama adalah desain dari Realme yang menurut saya sangat bagus sekali. Dengan penataan kamera membulat yang bentuknya bukan lagi seperti boba, akan tapi ini lebih ke cilok ya. Karena ukurannya yang lumayan besar. Justru dengan desain yang seperti ini, orang-orang akan mengetahui bahwasanya ini HP keluaran terbaru. Dan untuk desain bodi dan frame masih tetap mengotak ala-ala iPhone yang sudah umum digunakan di tahun ini, dengan tutup belakang finishing matte sehingga tidak mudah meninggalkan sidik jari. Dan soal tata letak, HP ini sudah sangat proporsional sekali dengan sensor fingerprint menyatu di tombol power dan juga ada tombol volume yang diletakkan di sebelah kanan. Sayangnya di bagian atas masih kosong ya, karena HP ini belum mendukung stereo speaker, tidak ada secondary mic, dan juga tidak ada port infrared. Untuk slot SIM dan micro SD diletakkan di sisi samping bagian kiri. Sayangnya untuk konektivitas dia hanya sampai 4G saja ya. Kemudian di bagian bawah kita akan melihat lubang speaker, lubang USB Type-C, mikrofon, dan juga jack audio 3,5 mm. Sayangnya untuk paket penjualan tidak menyediakan headset ya. Kemudian kita beralih ke bagian layar depan. HP ini dibekali dengan tipe panel IPS LCD dengan layar yang lumayan lega, 6,7 inch. Untuk resolusi sudah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dan juga dibekali tingkat kecerahan sampai 680 nits. Menariknya, bezel di HP ini cukup tipis apalagi di bagian dagu, sehingga memberikan kesan enak dilihat. Apalagi di bagian atas, Realme menyediakan fitur yang mirip dengan Dynamic Island, namanya kapsul apa gitu kalau nggak salah. Dan sebagai pelengkap, HP ini juga sudah dibekali refresh rate sebesar 90 Hz teman-teman. Dan itu bisa kita pilih secara manual di pengaturan. Memilih refresh rate tinggi 90 Hz akan membuat kesan scrolling yang cukup nyaman. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur pacu. HP ini dibekali prosesor MediaTek Helio G88. By the way, biarpun fabrikasi dari prosesor ini 12 nanometer, akan tetapi ini merupakan MediaTek yang cukup berhasil menurut saya. Karena suhunya yang relatif adem dan juga konsumsi daya yang relatif rendah. Dengan dibekali RAM sebesar 6 GB dan penyimpanan internal sebesar 128 GB. Hal itu membuat multitasking jadi lebih lancar. Dan untuk penyimpanan sebesar 128 GB, saya rasa cukup banyak ya. Mengingat di tahun ini tidak banyak aplikasi yang membutuhkan size besar. Dan kapasitas segitu mungkin juga bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file yang lain seperti video dan film. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat fitur khusus pada Realme yang hampir sama dengan teknologi Dynamic Island milik iPhone, yaitu kapsul tidur. Hanya saja, fitur ini hanya bisa aktif ketika kita mengisi daya. Tidak seperti fitur Magic Ring-nya Infinix yang bisa muncul saat ada notifikasi, teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke sektor kamera. Pada bagian belakang, HP ini dibekali dua buah kamera saja, yaitu kamera utama sebesar 64 megapiksel dan 2 megapiksel deep sensor. Sayangnya HP ini tidak mempunyai lensa ultrawide, dan tentunya itu akan menjadi kekurangan di sektor kamera dari HP ini. Dan kira-kira kalau menurut kalian penting nggak guys lensa ultrawide?
Oke, kalau soal kamera depan saya tidak bisa memberikan banyak komentar. Saya suka model kamera yang seperti ini. Dan soal kualitas dan resolusi kamera masih sama seperti yang lain, dan hasilnya cukup bagus kalau menurut saya. Gambarnya tajam dan warnanya tidak berlebihan. Justru menurut saya hasil fotonya lebih bagus dari HP-HP seri Redmi atau Redmi Note-nya Xiaomi. Warna langitnya biru cerah, dan kalau kalian perhatikan, mungkin ini semua berkat fitur HDR yang bisa aktif otomatis pada situasi dan kondisi tertentu. Dan ini menjadi kabar baik bahwasanya HP ini sudah mendukung 60 fps teman-teman. Untuk hasil videonya bisa kalian lihat di tayangan berikut. Ini saya set di 60 fps. Hanya saja tidak ada fitur stabilisasinya. Akan tapi ketika saya mencoba goyang-goyangkan seperti ini, karena HP ini tidak dibekali fitur OIS atau stabilisasi, maka perekaman yang dihasilkan, apalagi ketika saya menggerakkan, menggoyang-goyangkan, terasa cukup parah getarannya teman-teman. Tapi kembali lagi ke harga ya, harga segitu dengan kualitas seperti ini, saya rasa sudah lebih dari cukup teman-teman. Karena untuk saya pribadi, kebutuhan di tahun ini selain performa juga mempertimbangkan soal masa pakai baterai dan juga kecepatan pengecasan teman-teman. Dan HP ini sudah lebih dari cukup dan memenuhi semua kriteria yang saya sampaikan tadi. Bagi yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar atau langsung menghubungi nomor saya yang saya sertakan di deskripsi. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.